Yesus mengatakan hidup kekal itu ketika engkau mengenal aku sebagai rasul. Yohanes 17 nomor 3. Mampu tidak seorang pendeta patahkan argumentasi Yesus tuh? Berarti Yesus kan seorang muslim. Dalilnya ada. Sama konsepnya kayak Islam berarti? Islam dong. Nah, Anda bisa lihat bahwa Zuma mengatakan, loh ini kan artinya Yesus Rasul. Nah, Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, ayat ini adalah ayat yang kemudian suka dipakai bahwa Yesus ini adalah utusan. Yesus ini utusan dan Allah itu satu-satunya. Saya cuman mau kasih tahu kepada Anda yang selalu merasa di atas angin dan mengatakan bahwa ini ayat membuktikan Yesus bukan Tuhan, Yesus cuman utusan, ya. Kepada orang Kristen, jangan Anda mau dicampurin server sebelah. Kenapa? Karena server sebelah, agama sebelah itu punya cara pikirnya sendiri dan ya sudah biarkan mereka punya cara pikirnya sendiri. Tapi kita orang Kristen itu punya cara pikirnya sendiri. Jadi ketika mereka mengatakan kalau tertulis utusan ya berarti Yesus Rasul. Nah, sampai sebatas itu saja cara pikir mereka memang. Karena mereka tuh cuman mau lihat tertulis apa ya sudah artinya begitu. Nah, kaum seperti ini adalah kaum yang, siap-siap ya. Kaum seperti ini adalah kaum yang setiap kali kalau lihat, oh ada tulisan obat, berarti itu adalah sesuatu yang bisa diminum supaya sehat. Jadi kalau tertulis obat, itu berarti minum supaya sembuh, supaya sehat. Jadi termasuk obat nyamuk pun mereka akan minum. Kenapa? Karena tulisannya obat. Itu kan obat ya. Tertulis obat ya sudah obat kan. Iya. Iya, Bang Jago yang paling hebat ditakutin pendeta. Kalau tertulis obat ya diminum. Cintai ususmu, minum Baygon setiap hari. Baygon enak dan murah, selalu sedia di Alfamart terdekat. Kalau jauh Alfamartnya itu bukan urusanku. Sekian, terima kasih. Paham tidak? Orang yang akalnya waras, IQ-nya itu cukup baik bisa mencerna. Saya mohon maaf ya. Berapa waktu ini saya dengar apa yang jadi videonya Bung Deki Gadas. Dia bilang, kalau kau lebih pintar sedikit saja dari simpanse, kau sudah bisa mengerti itu. Bahwa kalau tertulis obat bukan berarti itu obat untuk diminum. Kalau otakmu lebih pintar sedikit dari simpanse, itu kata Bung Deki, ya. Jadi maksud saya adalah, kalau Anda membaca Alkitab Kristen, jangan Anda baca pakai cara pikirmu yang dangkal. Itu pesan saya, ya. Jadi begini, hanya karena tertulis utusan, itu tidak berarti mentah-mentah Yesus itu utusan. Tolong dong, gitu. Teman-teman yang, kalau saya boleh ngomong, ada banyak teman-teman muslim yang baik. Ya. Kalau Anda nonton begini terus Anda mengira omongan Zuma itu betul, tolong dong pakai nalarnya dengan baik, teman-teman, ya. Bahwa Alkitab Kristen ketika ada satu ayat ngomong begitu kan bukan berarti bahwa ayat itu berdiri sendiri. Selalu ada konteksnya. Kayak gitu ya. Jadi gini ya, saya mau cerita nih ya tentang utusan nih. Anda kalau baca di dalam Lukas pasal 20 ayat 9 sampai 19, ada paralelnya juga di Matius dan Markus. Anda akan menemukan ada perumpamaan tentang penggarap kebun anggur yang jahat. Ini perumpamaan. Jadi waktu itu Yesus menceritakan bahwa keadaan Israel pada waktu itu adalah seumpama ada seorang juragan atau seorang tuan tanah yang mempercayakan kebun anggur itu kepada para pengerjanya. Jadi dia percayakan supaya para pengerjanya itu mengerjakan kebun anggur. Tapi kemudian dia utus orang, sekali lagi ya, dia utus orang untuk kemudian mengontrol, mengambil hasilnya. Tapi orang-orang tersebut dilempar batu oleh para penjaga kebun anggur ini. Dipukul, digebukin, dilempar batu.
Nah, akhirnya si pemilik dari kebun anggur itu mengatakan, wah, kalau misalnya orang-orang ini diutus, mereka tidak dengerin, mungkin kalau aku utus anakku sendiri, mereka akan dengerin. Kenapa? Karena itu anakku. Nah, makanya Yesus mengatakan dia mengutus, atau sang pemilik kebun anggur itu mengutus anaknya untuk ngambil itu, atau melakukan pertanggungan jawab dengan para pengerja kebun anggur. Tapi apa yang terjadi? Para pengerja kebun anggur ini melempari anak ini dengan batu, memukulnya, menyiksanya, bahkan kemudian membunuhnya. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Yesus itu menggambarkan tentang dia yang diutus oleh sang Bapa. Jadi sang Bapa itu mengutus anaknya. Nah, sekarang saya tanya, anaknya ini apakah utusan Rasul, Nabi? Tidak sama. Kata yang dipakai memang utusan. Tetapi kata utusan ini tidak sama dengan statusnya seperti nabi-nabi. Karena anaknya lah yang diutus. Dan Anda tahu, ketika Alkitab mengatakan atau Yesus mengatakan anak, atau dia menyebut dirinya sebagai anak yang diutus, mari kita baca sama-sama Yohanes pasal 5 ayat 18. Apa yang menjadi respon dari orang-orang ketika Yesus menyebut dirinya anak Allah, anak dari sang Bapa yang diutus itu? Orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Bukan karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi, ketika Yesus menyebutkan dirinya sebagai sang anak yang diutus, dia itu menyamakan dirinya dengan Allah. Anda tahu, Anda paham apa artinya menyamakan diri dengan Allah? Dia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi orang Kristen ketika membaca bagian ini, orang Kristen tuh paham bahwa yang dimaksudkan ketika Yesus menyebut dirinya Mesias, menyebut dirinya anak Allah, dia menyebut dirinya keilahiannya, ketuhanannya. Dan kalau Anda adalah orang bukan Kristen, nggak usah sotoy, tidak usah sok tahu gitu ya. Tidak usah berasa diri paling hebat banget sampai-sampai katanya pendeta gemeteran dan kabur ketika kami bongkar ayat-ayat mereka gitu ya. Nah, jadi semoga Anda paham ketika disebutkan ini atau saya jelaskan ini. Semoga kita tuh mengerti ya.